sehubungan dengan kelanjutan, sekali lagi kelanjutan pergerakan kami kemarin di PUPR. Nah, tadi saya dan teman-teman semua ini diterima oleh ULP dan maksud kami akan meminta dokumennya, salinan dokumen lelang 2018, tapi oleh saudara ketua ULP saudara Aris itu tidak diperbolehkan karena itu menyangkut dokumen negara, dan kami juga memaklumi hal itu. Untuk selanjutnya kami juga akan bersurat ke KIPD untuk meminta salinan dokumen tersebut. Kalau dinas ULP memang kapasitasnya dalam hal ini dia tidak tahu, dia menyerahkan hal ini kepada kami untuk bersurat kepada KIPD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini menanggapi apa yang Kepala Dinas kemarin sampaikan, bahwa lelang itu sebenarnya sudah sesuai mekanisme yang ada. Itu memang betul, sudah sesuai dengan mekanisme yang ada. Tetapi di dalam hal lelang itu ada beberapa dinas, termasuk untuk penyelenggara lelang selama ini yang tidak pernah diikut sertakan, dalam artian hanya sebatas dilewati saja. Jadi sebenarnya dengan adanya kuncian lelang itulah yang memberatkan bagi penyedia jasa lokal, karena itu sudah ada kuncian itu diperuntukkan untuk penyedia jasa dari luar. Dan selebihnya bahwa apa yang pergerakan kami ini di luar sudah menjadi pembicaraan masyarakat banyak, bahwa iki amarga gak roto ndum-ndumane, kan gitu ceritanya. Alhamdulillah Mas, kami dan teman-teman selama ini tidak pernah mendapatkan apa-apa dari saudara Ujang Nuryanto. Jadi nek teman-teman masyarakat banyak pada umumnya ndak mau kita tidak roto ndum-ndumane, itu ya memang kebiasaannya seperti itu. Terjadi pergerakan seperti ini karena tidak roto ndum-ndumane, tapi kami alhamdulillah bersama teman tidak pernah menerima apa-apa dari saudara Ujang. Dan tujuannya kami dan teman-teman itu tidak minta bagian, ya ini perlu diluruskan, tidak minta bagian kepada saudara Ujang Nuryanto, hanya ingin meluruskan biar Ujang Nuryanto itu tidak berkelakuan seperti itu selanjutnya. Tetapi dikarenakan dia merasa mampu, makanya kami dan teman-teman mampu dalam arti mampu melakukan itu sendiri. Kami dan teman-teman Pusaka Nusantara akhirnya mengambil keputusan untuk keluar dari lembaga dia. Kami mendirikan KPKRI yang insya Allah nanti kedepannya kami akan menjadi pengawas di Sragen untuk penyeimbang pemerintah yang ada di Sragen. Nanti biar tidak menjadi penyelewengan, karena apa ya, selama ini kami berjalan dengan ADART yang sudah ada. Jadi kami nanti di lembaga yang baru ini juga akan berprinsip seperti yang dulu. Kami tidak akan pernah menekan ke dinas, menekan ke penyedia jasa maupun ke pihak-pihak tertentu. Kami hanya sebagai pengawas. Sekali lagi kami sebagai pengawas. Lebih penekanan ke lelang saja. Ke lelang apakah selama ini sudah ada pengkondisiannya, pemenangnya sopo sing itu sudah ada, istilahnya sudah terkondisikan gitu sejak awal gitu. Ya, proses lelang ini hanya normatif. Iya. Gitu. Iya. Dengan adanya kuncian rekayasa lelang seperti penetapan kemarin, di perubahan ini pun sebenarnya juga sudah terjadi seperti itu. Makanya kami buru-buru bergerak. Akhirnya kami mengadakan demo yang intinya biar nanti dalam perubahan 2020 tidak ada rekayasa kuncian yang menyulitkan penyedia jasa. Berarti ada indikasi untuk perubahan ini sudah ada pemenang lelang. Iya. Bahkan kami sudah menyediakan beberapa nama penyedia jasa dari luar maupun lokal, yang intinya yang kemarin di penetapan dia menjadi pemenang dengan rekayasa kuncian itu. Makanya akhirnya kami sudah bikin nama-nama itu, sudah kami kemas di sampel coklat, yang intinya nanti kalau dalam perubahan dia memenangkan satu pekerjaan saja di dalam proyek perubahan di Sragen dengan rekayasa lelang, nanti itu akan kami tindak lanjuti, kami laporkan ke Polda.
Dan kami menjadi catatan, kami tidak akan berhenti sampai nanti perubahan ini saja. Kami akan berlanjut, dalam artian berlanjut untuk mengawal setiap ada proyek penetapan maupun perubahan di Sragen. Berdasarkan catatan KPKN sendiri ada berapa nanti perubahan titik yang mungkin sudah direkayasa? Ya, nek rekayasa, nek pengamatan kami selama ini seharusnya dengan adanya pergerakan selama ini KPKRI yang dilakukan, seharusnya pihak-pihak terkait termasuk Dinas PUPR seharusnya yang namanya rekayasa lelang itu akan ditiadakan seharusnya. Dan untuk yang menjadi pemenang itu seharusnya juga tidak berani seharusnya. Berdasarkan catatan yang juga ada berapa titik nanti yang kemungkinan sudah direkayasa? Nek Jumlah aja. Nek jumlahnya minimal 3 Mas, untuk 3. menyebut lebih banyaknya kami Minimal 3 ya? minimal 3 itu jelas. Tapi untuk satu orangnya ini minimal 3 penyedia jasa loh Mas. Untuk satu orang kan nuwun sewu bisa nanti dia lelang beberapa titik proyek dengan membawa bendera yang beda-beda. Jadi pasti minimal 3. Dan untuk penyedia jasa lokal ini juga ada dari target kami, karena selama ini penyedia jasa lokal itu dengan penawaran yang dari pagu turun hanya 1%, dia bisa memenangkan proyek. Bahkan di penetapan ini pun dia sudah memenangkan kalau nggak salah 3 titik yang ada di Sragen. Itu dinasnya juga bernaung di Dinas PUPR. Dan itu nanti kalau masih berlanjut, kami sudah bersepakat dengan teman-teman, itu nanti akan kami tindak lanjuti, kami mau bersurat ke Polda. Pak, awal kan ini yang jadi fokus dugaan apa? Kong kali kong dan pengondisian lelang 17 proyek di 2018. Iya. Kemarin kan sudah diklarifikasi ke PUPR, Iya. kali ini ke LDPJ. Nah, endingnya nanti apakah ini akan dibawa ke ranah hukum atau gimana Pak? Cukup hanya mendengarkan klarifikasi dari dinas-dinas itu, atau nanti kalau memang misalnya kuat ada indikasi hukum langsung dilaporkan ke aparat penegak hukum mungkin? Ini yang Oke, berat saya menjawab siap ya. secara ekonomi. Kalau memang nanti terindikasi ya, baru terindikasi aja, itu saya akan bawa ke ranah hukum. Saya pribadi akan melaporkan sendiri. Polres atau Polda? Polda, Pak. Itu yang indikasi pengondisian 17 17 itu. Sejauh ini ada bukti-buktinya mungkin Pak yang mungkin nggak perlu disampaikan tapi sudah memegang gitu. Bukti sudah memegang Mas. Iya. Tapi nanti biar lebih jelasnya kalau sudah ke Ranah hukum saja. Ranah hukum saja. Nanti dibahas di situ. ya. Kalau bukti kami sudah punya. Ini juga untuk menepis suara-suara di luar, jangan-jangan hanya gerakan Pak Romarino itu loh Pak. Untuk mana sih kurang? Iya. Betul. Betul. Insya Allah ya Mas ya. Insya Allah saudara Wagen ini berkecimpung di lembaga sudah dari dulu. Dan sampai saat ini mudah-mudahan belum ada dinas yang pernah diparani yang namanya Wagen. Dan belum pernah ada dinas yang dimintai uang oleh Wagen. Dan belum pernah Wagen meminta ke pekerjaan ke salah satu dinas dari dulu sampai sekarang belum pernah. Jadi maaf saudara teman-teman media, kami berkecimpung di lembaga sudah lama, tapi kami tidak pernah yang namanya nun sewu wong Jawa erok-erok dengan adanya lembaga itu. Nek lembaga kami murni dengan lembaga. Seperti itu teman-teman. Boleh, Mas. Dan ini menjadi catatan. Kami tidak akan pernah berhenti sampai titik darah yang terakhir. Walaupun aku dalam kesendirian. Wah. Dan seandainya terjadi barang siapapun, Wagen berani dadani.